Ketua Bank Sentral AS masih berharap untuk bisa mencapai target inflasi 2% untuk mendinginkan ekonomi AS. Kita terhubung dengan Virginia Gunawan, jurnalis VOA di Washington DC, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Jakarta, Virgi. Selamat pagi waktu Amerika Serikat, Anggi. Ya, Virgi, langkah apa yang dilakukan The Fed untuk menahan laju inflasi AS? Ya, sejak Maret 2022 lalu, Bank Sentral Amerika atau The Fed telah menaikkan suku bunga acuan Amerika Serikat sebanyak 11 kali hingga 5,4%, tertinggi dalam 22 tahun terakhir. Meski cukup berhasil untuk menurunkan inflasi yang sempat mencapai 9,1%, ini yang tertinggi selama 40 tahun terakhir, ke titik 3,7% pada bulan September, tapi ada sejumlah indikator lain yang membuat The Fed ini kewalahan menghadapi laju ekonomi Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Bank Sentral AS, Jerome Powell, dalam Forum Economic Club di New York Kamis kemarin, yang masih berencana untuk mengencangkan kebijakan moneter dengan harapan untuk bisa mendinginkan ekonomi Amerika Serikat. Data September rilisan Departemen Perdagangan AS menunjukkan kenaikan penjualan retail sebesar 0,7%. Ini termasuk pembelanjaan makan di restoran, pembelian online, dan barang lain di toko, namun tidak termasuk mobil. Data selama 6 bulan terakhir menunjukkan tren positif belanja warga Amerika Serikat, dan ini jadi salah satu indikator bagi The Fed untuk mungkin akan kembali menaikkan suku bunga acuan atau menahan suku bunga acuan di titik yang tinggi ini untuk waktu yang lebih lama. Selain itu, dalam laporan Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat telah menambahkan 336.000 pekerjaan pada bulan September, menggandakan perkiraan sejumlah analis ekonomi, dan ini disebut menunjukkan ketangguhan bursa kerja meski mungkin tidak mencerminkan kondisi di lapangan karena saat ini di sejumlah protes dilakukan oleh berbagai serikat pekerja di seluruh Amerika Serikat. Anggi. Virgi, lalu bagaimana ini akan berdampak pada warga Amerika? Justru karena sejauh ini nampaknya warga Amerika itu belum terdampak, maka beberapa tuas harus disesuaikan untuk mengatur ekonomi Amerika Serikat. Target Bank Sentral seperti tadi yang disampaikan Anggi, menahan inflasi di 2% masih terus diusahakan, tapi saat ini kebanyakan pengamat ekonomi menilai resesi bukan lagi jadi momok utama ekonomi AS, dan GDP yang jadi acuan umum ekonomi negara pun diperkirakan akan naik untuk bulan Juli hingga September 2023. Tapi dengan suku bunga yang tinggi dapat dipastikan warga Amerika akan tetap harus membayar cicilan rumah, cicilan mobil, dan kartu kredit mereka dengan biaya yang lebih tinggi. Namun ini tidak serta-merta berarti menurun atau menahan laju dan hasrat pembelanjaan mereka. Meski demikian perlu kita ingat, ada sejumlah faktor eksternal lain yang mempengaruhi ekonomi Amerika Serikat, termasuk ancaman government shutdown atau penutupan pemerintah, terutama dengan masih kosongnya kursi ketua DPR, perang Rusia-Ukraina, dan yang terkini konflik Israel-Hamas. Anggi. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Terima kasih, Virgi. Selamat kembali bertugas.